adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 11 Oktober 2020. Yeay! Gimana adik-adik, masih semangat kan? Kakak harap kalian masih selalu semangat ya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah, tapi sebelum mulai ibadah kita mau satu dulu nih adik-adik. Ayo semuanya kita satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Satu teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagu yang pertama, yaitu dari Kidung Ceria 176. Diulang 2 kali adik-adik, judulnya Allah adalah kasih. Nyanyi bersama-sama ya. Sekarang kita akan doa pembuka yang akan dibawakan oleh adik kita, adik Madeline. Silakan adik Madeline. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Saat ini kami masih diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan juga memberkati kakak-kakak lain yang melayani ibadah ini. Tuhan juga memberkati agar ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagi, yaitu dari Kidung Ceria nomor 239, Betapa Indah Harinya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sekarang kita akan membaca ayat nats pembimbing yang diambil dari Hosea 6 ayat 1 dan akan dibacakan oleh adik kita, adik Tobi. Nats pembimbing dari Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkan dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Demikianlah nats pembimbing. Terima kasih atas bacaannya adik Tobi. Nah adik-adik, dari ayat Alkitab ini kita diajarkan bahwa pada saat kita lagi senang, pada saat kita lagi susah, kita lagi sedih, kita harus selalu ingat sama Tuhan. Nah contohnya apa ya? Pada saat kita lagi senang, pada saat adik-adik lagi mendapatkan nilai yang bagus, dapat nilai 100 nih. Nah adik-adik di situ harus mengucap syukur sama Tuhan, adik-adik harus ingat Tuhan. Karena selain adik-adik belajar dengan tekun, di situ ada penyertaan Tuhan juga adik-adik. Makanya adik-adik harus mengucap syukur deh sama Tuhan. Selain itu, pada saat adik-adik lagi sakit, nah adik-adik juga harus ingat Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan agar adik-adik disembuhkan. Karena pasti deh, kakak yakin Tuhan bakal menyembuhkan adik-adik. Tuhan yang membalas semua penyakit kita. Nah pokoknya adik-adik harus selalu tekun sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Dan jangan pernah adik-adik melupakan Tuhan walaupun adik lagi senang, lagi susah, maupun lagi sedih.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi dulu yuk, yaitu dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangai, bait 1 dan bait 2. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan juga, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik Geldin. Silakan adik Geldin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan-Mu lewat cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Beri roh ketenangan bagi kami, agar kami bisa mendengar dengan baik dan mampu melakukan firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab dulu yang diambil dari Hosea 6 ayat 1-3 dan akan dibacakan oleh adik kita, adik Karen. Hosea 6 ayat 1-3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar bacaan Alkitab dari yang dibacakan oleh adik Karen. Nah, sekarang Kak Mercy mau cerita nih. Tapi sebelum cerita, Kak Mercy mau panggil teman Kak Mercy dulu ya. Nah, siapa ya kira-kira? Kak Paulin! Sini Kak Paulin! Hai Kak Paulin! Nah adik-adik, hari ini Kak Paulin punya beberapa gambar loh. Nah, ini dia gambar yang pertama nih. Adik-adik gambarnya. Waduh, itu ada adik Melody adik-adik. Wah, adik Melody lagi dimarahin nih sama mamanya. Kira-kira gara-gara apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak gara-gara apa? Nah, ternyata adik Melody dimarahin mama karena kebanyakan main gadget adik-adik. Main apa? Main gadget. Nah, adik-adik, ceritanya tidak sampai di sini loh. Yuk kita simak cerita yang akan dibawakan oleh Kak Paulin. Kira-kira tentang apa ya? Tentang tokoh namanya Mila. Milanya ngapain ya? Yuk kita dengerin cerita Kak Paulin. Sebelum makan siang, Mama bilang kepada Mila, Mila, sebelum makan nasi, jangan makan cookies dulu ya. Setelah Mama bilang gitu, kira-kira Mila dengerin gak ya adik-adik? Ternyata Mila memilih untuk makan cookiesnya adik-adik. Tidak lama kemudian, ada Papa datang ke dapur. Sepertinya Mila dimarahin ya karena makan cookies sebelum makan nasi. Karena ternyata adik-adik, Mama sudah memasakkan makanan favoritnya Mila.
Tapi karena tadi tidak dengar Mama, Mila jadi kekenyangan sebelum makan nasi. Mila jadi menyesal sekali karena harus melewatkan makanan kesukaannya. Kalau adik-adik lebih mau dekat dan mau lebih mengerti tentang Tuhan Yesus, nah, adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan ya. Kenapa sih kita harus rajin? Karena di dalam firman Tuhan atau Alkitab terdapat hal-hal yang boleh dan baik untuk dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan yang akan mendatangkan akibat buruk adik-adik. Seperti cerita yang dibawakan Kak Pauline tadi, tentang siapa tokohnya adik-adik? Iya benar, Mila. Dengan ditegur, Mila jadi tahu apa yang tidak boleh ia lakukan lagi supaya ke depannya tidak mendatangkan akibat buruk adik-adik. Nah adik-adik, yuk sekarang kita panggil Kak Mercy lagi yuk. Kak Mercy. Ini dia Kak Mercy-nya adik-adik. Yuk balik lagi Kak Mercy yuk. Nah adik-adik, hari ini melalui bacaan dari Hosea 6 ayat 1-3 dan melalui gambar yang sudah diperlihatkan oleh Kak Pauline, tadi adik-adik lihat kan, kita mengetahui bahwa orang tua kita itu menegur kita bukan karena kesal sama kita, sesuai dengan natus pembimbing yang Kak Mercy jelaskan 2 minggu yang lalu. Kita tahu kan, kita ingatkan bahwa orang tua itu menegur kita karena orang tua itu mendidik kita, orang tua itu sayang sama kita, bukan mereka marah dengan kita ya adik-adik. Nah jangan lupa adik-adik selalu dengar-dengaran dengan orang tua, dengar-dengaran juga dengan guru di sekolah. Dengan begitu adik-adik sudah menerima kasih sayang dari Tuhan. Demikian adik-adik cerita dari Kak Mercy dan Kak Pauline. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Mercy dan Kak Pauline atas cerita yang sudah dibawakan. Nah adik-adik, sekarang kita ingin bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 24, Besarlah Kasih Bapa. Nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Besarlah kasih Bapa, pencipta segalanya, sehingga Ia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di surga mulia. Padamu ku serukan, terima kasih Tuhan, ku dapat penebusan di bukit Golgota, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di surga mulia. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapkan celengannya dan juga persembahannya ya. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Boy, adik Carla, adik Olivia, dan adik Melanie. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami ingin berdoa untuk masa pandemi ini. Tuhan, Kau sembuhkan saudara-saudari kami yang sakit tubuh dan jiwanya. Engkau sembuhkan mereka dan Kau bebaskan dari rasa takut. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para medis. Kiranya Kau beri kesehatan dan kesabaran kami. Mohon ya Tuhan, semoga Kau akhiri wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu begitu nyata bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa kepada orang tua kami.
Berkati mereka dengan pekerjaan yang mereka lakukan tiap hari. Buat keperluan keluarga kami. Berkati teman-teman kami di sekolah maupun sekolah minggu, yang mana sudah lama kami tidak bisa berkumpul bersama. Kami mau berdoa biarlah COVID cepat berlalu, agar kami dapat bersekolah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta, majelis, presbiter, dan kekalayan. Semoga mereka bisa melayani jemaat dan anak-anak sekolah minggu dengan baik dan sesuai dengan ajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, di syafaat kami akan mendoakan bangsa dan negara kami, negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Presiden dan jajaran dan atasan hingga bawahan sampai ke pelosok daerah. Tuhan mau memberkati, berikan roh kearifan dalam memimpin bangsa kami. Berkati juga para TNI Polri dan menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Tidak lupa juga Tuhan para tenaga medis kami dalam melawan virus yang sedang mewabah di negara kami. Tuhan tolong mereka juga supaya negara kami boleh pulih kembali. Inilah syafaat kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami Tuhan, supaya berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dan juga Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kakak Layan beserta adik-adik yang saat ini sedang di rumah Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kesehariannya. Semoga kami semua selalu dalam kesehatan yang baik. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya doa ini kurang sempurna dan akan disempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, terima kasih sekali lagi Kak Sani ucapkan untuk adik-adik yang sudah bertugas pada ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini tanggal 11 Oktober 2020. Adik-adik yang melayani pada ibadah hari ini adalah doa pembuka ada adik Metlin, untuk membaca Anats pembimbing ada adik Tobi, adik Geldin untuk berdoa sebelum bercerita, adik Karen yang membaca Alkitab untuk pembacaan Alkitab kita hari ini dari Hosea 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga, dan doa syafaat yang dibawakan oleh adik Boy, adik Carla, adik Olivia, dan adik Melanie. Nah adik-adik, jangan lupa adik-adik harus selalu memberikan persembahan. Persembahan ini akan dikumpulkan saat nanti kita akan beribadah bersama-sama lagi di gereja. Oke adik-adik? Nah sekarang, yuk kita nonton bareng-bareng aktivitas kita untuk minggu ini. Adik-adik, mari kita lihat aktivitas untuk minggu ini tanggal 11 Oktober 2020. Pertama, untuk kelas anak tanggung, mengisi teka-teki silang. Jawablah pertanyaan mendatar di kotak-kotak yang mendatar.
Dan pertanyaan menurun di kotak-kotak yang menurun. Bagian kedua untuk kelas anak kecil. Tuliskan kembali firman ini dengan tanda baca dan jeda atau spasi yang benar. Firman ini adalah nats pembimbing yang tadi sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Jangan lupa cari di ayat berapa dan pasal berapa. Yang terakhir untuk adik-adik TK, cari, temukan, dan beri warna 11 benda yang tersembunyi pada gambar Tuhan Yesus sedang menyembuhkan seorang buta. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, bagaimana? Bisa kan mengerjakan aktivitas pada hari ini? Jangan lupa ya, ingatkan mama papa untuk mengumpulkan aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan kepada kakak-kakak layan maksimal paling terlambat hari Selasa jam 6 sore. Kakak tunggu ya adik-adik ya. Dan juga kakak juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas kita pada minggu yang lalu. Terima kasih juga untuk para mama dan papa yang sudah mengirimkan aktivitas adik-adik supaya kita bisa saksikan bersama-sama dalam tayangan berikut ini. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita berdoa penutup, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya.
Adik-adik, nggak terasa ya, ternyata ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami semua pada ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati cerita yang tadi sudah dibawakan oleh Kak Mercy dan Kak Pauline supaya dapat masuk ke dalam hati dan pikiran adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati kehidupan kakak dan adik-adik 1 minggu ke depan, kiranya kami selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.